kita atur settingannya semakin tinggi juga mengikuti. Awas, hati-hati. Hati-hati, jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel SCDB, Seberkas Cahaya di Langit Borneo. Di video kali ini, di episode kali ini, kita akan spesial lagi kembali ke dunia perkebunan kelapa sawit. Jadi di episode kali ini kita akan mencari tahu seperti apa sih cara memanen buah kelapa sawit yang benar, ya. Jadi buah kelapa sawit ini selain dari di perkebunan kelapa sawit ini, selain dari kita ada perawatan, juga ada manen buah kelapa sawit. Nah, gimana sih? Pasti di luar sana masih banyak yang belum tahu seperti apa caranya dari mulai manen itu di pokok sampai keluar buahnya ke lapangan dan sampai nantinya akan diangkut oleh sebuah kendaraan. Nah, tapi bagi kalian semua yang baru mampir di channel ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Oke, langsung aja kita ke videonya. Yuk, kita akan cari salah satu pemanen yang sedang manen di kebun kelapa sawit ini. Oke, kebetulan kita ada pemanen kita. Ini salah satu pemanen andal kita. Kita sekarang lagi bertemu dengan Pak Bandi. Ya, Pak Bandi. Apa kabar? Baik. Oke, lagi sekarang ya kita akan coba panen dengan Pak Bandi. Ayo, kita akan coba kan. Jadi seperti inilah suasananya kalau kita ada di perkebunan kelapa sawit. Seperti ini ya, banyak pokok-pokoknya. Kemudian jalannya juga seperti ini. Tidak seperti layaknya di sebuah perkotaan yang ada aspalnya, tapi di sini semua murni tanah ya. Jadi kita akan langsung mempraktekkan bagaimana caranya memanen buah kelapa sawit agar buah itu bisa kita keluarkan ke TPH induk. Yuk. Ya, jadi di depan ada Pak Bandi sedang mencari buah yang sudah matang, dan nanti kita akan coba panen dengan menggunakan alat yang ada. Oke, Pak Bandi, sebelum panen kita akan menjelaskan. Ya. Ini alat yang dipanen ini, alat yang untuk memanen ini namanya egrek ya. Jadi bisa dilihat ini adalah egrek ya. Jadi untuk memanennya seperti layaknya sebuah arit tapi panjang ya, lebih panjang. Jadi inilah yang dinamakan egrek. Kemudian yang satu ini Dodos. Ini adalah namanya dodos. Ya, jadi biar kalian tahu, ini loh yang dinamakan dodos ya. Kalau egrek itu menyamping, tadi matanya ini lurus ya. Oke. Kita akan coba melihat Pak Bandi melakukan manen buah kelapa sawit yang sudah matang. Kita akan lihat. Lihat prosesnya. Hati-hati, jangan terlalu dekat. Awas. Dari sini. Nah, inilah cara memanennya. Pak Bandi sedang melakukan. Nah, ya, jadi ini buahnya langsung jatuh. Nanti buah ini akan kita angkut ke TPH.
Ya. TPH itu apa sih? TPH itu apa? TPH itu adalah tempat penampungan hasil. Jadi dari lapangan seperti ini kita kita panen, kemudian hasilnya kita akan kumpulkan di TPH. Yuk, kita akan cari lagi. Nanti hasil buah tersebut nanti kita angkut ya, kita angkut ke dalam angkong ini untuk didorong nantinya dibawa ke TPH. Nanti kita akan menggunakan gancu ya, ini namanya gancu. Jadi biar kalian tahu ini adalah namanya gancu. Nanti kita gancu, kita angkat ke sini. Oke? Kita akan coba panen lagi. Hati-hati banyak duri sawit, jangan sampai terkena. Si egrek ini bisa kita sesuaikan panjangnya mengikuti pokok sawit yang semakin tinggi. Jadi semakin tinggi pokoknya, otomatis egreknya harus kita atur settingannya semakin tinggi juga mengikuti. Awas, hati-hati. Hati-hati, jatuh. Oke. Ya. Satu lagi kita akan cari. Itu ada proses pengangkatannya. Coba dilihat. Oke, kita akan lihat prosesnya. Mas bisa diangkatkan gancunya. Ya, jadi kita gancu. Nantinya di buah ini kita angkut ya. Nah, pertama-tama pelepahnya itu harus jangan sampai tangkai panjang. Jadi kita potong terlebih dahulu agar pelepahnya tidak tangkai panjang. Nanti setelah ini kita gancu dan kita angkat ke angkong untuk nantinya kita dorong ke luar, dikeluarkan buahnya. Yuk, kita ikutin lagi Pak Bandi yang sedang memanen. Ya, jadi kita dapat hari ini tiga ganjang dari kelapa sawit. Oke. Jadi Pak Bandi dari jam berapa manen? Berangkat dari jam 7. Jam 7 pagi beliau berangkat dari tempat kerja. Kemudian sekarang sudah jam setengah 4 sore. Sudah dapat berapa ganjang Pak Bandi? Cuma dapat 280. Nah, jadi seharian beliau memanen di perkebunan kelapa sawit ini. Tadi dari pagi sampai dengan sekarang udah setengah 4, itu sudah dapat 280 ganjang. Jadi cukup banyak. Dan ini rata-rata beratnya ya. Rata-rata ini beratnya berapa kilo? 11, 12 ada? 15. Jadi bayangkan satu janjang seperti ini ya, seorang pemanen itu. Jadi nanti diangkat ke luar itu dari satu janjang 15 kilo. Bayangkan kalau 280 janjang, ada berapa ton yang sudah dikumpulkan dari mereka setiap harinya memanen. Jadi begitu berat pekerjaan ini, tapi ya seperti inilah yang bisa mereka lakukan untuk mata pencaharian mereka sehari-hari. Jadi 15 kilo ini kita angkut nantinya ke, setiap selesai kita angkut, dikeluarkan, disusun di TPH dengan rapi. Oke. Nah, biasanya untuk sekedar pengetahuan, biasanya pokok kelapa sawit ini dia menyesuaikan tanamnya setiap 25 tahun sekali. Itu nanti akan dilakukan tanaman ulang ya, ditanam ulang. Karena apa? Semakin tinggi pokok, maka semakin sulit pemanen untuk menjangkau buah untuk dipanen ya. Jadi seperti itu. Nanti ini kita akan angkut ya, kita angkut keluar dengan angkong tersebut. Ya, kita akan coba dorong angkongnya. Kita akan coba 2 janjang aja. Kita akan coba berat nggak dengan seperti ini. Kita akan coba, kita akan dorong
mengeluarkan buah ini dan disusun ke TPH. Yuk, langsung. Buahnya seperti ini, biasanya ditumpah di pinggir jalan seperti ini, dan nantinya akan disusun rapi untuk diangkut kemudian hari, ya, ke alat pengangkutan. Oke, jadi kita sekarang lagi istirahat. Tadi kita sudah melihat prosesi gimana sih caranya manen buah kelapa sawit dari pokoknya langsung sampai ditumpah ke TPH, tempat penampungan hasil. Nah, di sini kita akan sambil santai-santai sambil ngobrol-ngobrol bareng Pak Subandi dengan Mas Dede ya. Jadi mereka ini salah satu pemanen ya yang berasal dari Malingping, Banten. Malingping ya. Malingping, Banten. Jadi mereka merantau ke sini dari Banten ke Kalimantan Timur ini untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit. Kemudian di samping itu kita akan bertanya kepada mereka, sehari biasanya kalau manen buah kelapa sawit itu ada berapa janjang sih dapatnya? Ya kalau kebetulan lagi blok datar begini, dan itu pun kalau lagi banyak buah. Kalau dia banyak buah ya bisa di atas 300 gitu. Kalau komposisi kan sekarang jarang buah. Nah, cuma dapat 280. Oke. Jadi rata-rata Pak Bandi dengan Mas Dede itu biasanya mendapatkan sehari itu memperoleh hasil sekitar 300 janjang ya, 300 buah itu kelapa sawit. Tapi hari ini kebetulan mereka mendapatkan 280 tadi ya, 280 yang kalau kita akumulasikan ke dalam ton itu kalau dikalikan dengan satu buahnya itu seberat 15 kilo itu sekitar 4 ton 200. Jadi ya bayangkanlah gitu, kalau sehari bisa ngangkutin 4 ton dari dalam ya, dari dalam blok dikeluarkan, ya betapa beratnya gitu pekerjaan ini. Saya rasa seperti itu. Tetapi di samping itu pekerjaan ini menjadi pekerjaan pokok mereka berdua karena memang hasilnya lumayan ya, hasilnya lumayan gitu. Jadi hasilnya memang sebanding dengan apa yang mereka dapat. Jadi semakin banyak janjang yang mereka peroleh, maka akan semakin besar penghasilan yang mereka dapatkan. Kemudian berarti ini harusnya kalau misalnya tiap hari ngangkat 4 ton 200 gitu ya, di ini harusnya ini ototnya ini keras ini ya. Harusnya ototnya keras. Jadi ya setiap hari mereka mengangkut itu adalah udah hal yang biasa dilakukan. Nah, dari jam berapa tadi panennya? Start jam 7. Jadi start jam 7, kemudian pulang biasanya jam? Ya jam 4 lah. Jam 4 lah ya. Nah, dari jam 7 sampai jam 4 sore ya. Biasanya sih dapat 300 janjang tergantung dari kondisi blok ya, kondisi bloknya. Apakah blok tersebut lagi banyak memang buahnya, maka hasilnya juga akan melimpah.
Tapi biasanya ada nggak bulan-bulan tertentu panen rayanya seperti itu? Ada nggak bulan apa misalnya? Biasanya pengalaman saya di sini itu sekitar bulan akhir tahun. Ya, akhir tahun itu. Bulan 12 ya. Dari bulan 8 biasanya. Dari bulan 8 sampai akhir tahun. Jadi menurut pengalaman ya dari Pak Bandi selama terjun di perkebunan kelapa sawit, biasanya itu sekitar dari bulan 8 atau bulan Agustus ya sampai dengan bulan Desember. Jadi itu buah itu mulai banyak-banyaknya tuh lagi panen raya ya. Nanti puncaknya itu di akhir tahun. Jadi biasanya di saat panen raya ya penghasilan mereka pun akan otomatis bertambah karena buah dengan yang semakin banyaknya buah di lapangan. Jadi buat kalian semua ya, semoga dengan adanya video ini bisa mengedukasi ya, sebagai wawasan kalian, menambah wawasan bahwasanya ya seperti inilah kalau kita hidup di perkebunan kelapa sawit. Jadi di samping adanya pekerjaan perawatan ya, ini juga yang dinamakan dengan pekerjaan pemanen ya, yaitu memanen buah dari pokok sampai ke TPH, tempat penampungan hasil. Jadi beginilah pekerjaan mereka sehari-hari, itu memanen buah, kemudian mereka harus mengumpulkan berton-ton buah ya demi untuk mendapatkan penghasilan. Jadi betapa luar biasanya ya, betapa manfaatnya dengan adanya perkebunan kelapa sawit ini. Banyak masyarakat yang menjadi tertolong dengan adanya ini, dan ini menjadi penghasilan pokok mereka. Jadi dari sawit itulah akan menjadi pundi-pundi rupiah bagi mereka. Jadi betapa banyaknya seberkas cahaya di langit Borneo yang ternyata cahaya tersebut ya mampu menyinari masyarakat luas dari Banten pun sampai jauh-jauh datang ke sini. Berarti sungguh luar biasa kayaknya negeri kita ini ya, Pulau Kalimantan ini sungguh luar biasa. Jadi buat kalian yang kedepannya ingin mengetahui ya seputar dunia Kalimantan yang lebih jauh lagi, jadi jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mengikuti dan mendapatkan info terupdate dari channel ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.